Longitudinal fissure membagi otak menjadi dua dari depan ke belakang, memisahkan dua belahan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Serabut saraf yang disebut corpus callosum menghubungkan kedua belahan otak dan memungkinkan sinyal yang dihasilkan di satu belahan otak menyeberang dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak untuk bekerja sama. Namun, apakah keduanya selalu bekerja sama? Selama sekitar 1 abad pertama penelitian tentang bahasa dan otak, para ilmuwan umumnya percaya bahwa bahasa sepenuhnya bersifat lateralisasi dan diatur oleh belahan otak kiri yang bekerja sendiri. Lateralisasi berarti semua representasi dan proses yang diperlukan untuk memproduksi dan memahami bahasa akan ditempatkan di otak kiri. Dan otak kanan tidak akan berpartisipasi dalam produksi dan interpretasi bahasa sama sekali. Penelitian yang lebih baru telah menunjukkan bahwa otak kanan juga berperan dalam berbagai tugas produksi dan pemahaman bahasa. Jadi, aktivitas yang berhubungan dengan bahasa tidak sepenuhnya berada di sebelah kiri. Mengingat bahwa kedua belahan otak berpartisipasi dalam bahasa, maka muncul pertanyaan mengenai bagaimana, tepatnya, bagian otak yang berbeda merespons input bahasa, informasi apa yang disimpan dalam memori jangka panjang di setiap belahan otak, bagaimana informasi tersebut digunakan untuk memahami dan menghasilkan bahasa, dan lain-lain. Produksi ucapan dikendalikan oleh otak kiri pada sebagian besar orang, baik yang tidak kidal maupun yang kidal. Lebih dari 90% orang dengan tangan kanan dominan menggunakan otak kiri untuk berbicara, begitu juga dengan lebih dari 70% orang kidal. Jika otak kiri mengontrol bicara pada kebanyakan orang, apa yang dikontribusikan oleh otak kanan pada pemrosesan bicara? Salah satu kontribusi utama otak kanan adalah produksi dan interpretasi prosodi. Prosodi adalah bagian dari sinyal ke otak dari sebuah ucapan yang tersisa bila dihilangkan semua informasi yang mengidentifikasi setiap kata. Prosodi terdiri dari pola nada, jeda, tempo, dan perubahan kenyaringan, atau aksen yang dihasilkan seseorang ketika berbicara. Prosodi dapat dibagi menjadi dua jenis umum, linguistik dan emosional. Salah satu teori pada topik ini adalah dari Ross yang memandang bahwa otak kanan menganalisis sinyal ucapan untuk informasi prosodiknya, sedangkan otak kiri mengekstrak kata-kata, sintaksis, dan makna standar. Hipotesis lainnya mengusulkan bahwa prosodi emosional dan prosodi linguistik dapat dibedakan dan diproses oleh kedua belah otak. Menurut teori ini, informasi akustik yang membentuk sinyal prosodi tersedia untuk kedua belahan otak. Studi terperinci tentang individu yang mengalami kerusakan otak dan yang tidak menunjukkan bahwa otak kanan mengandung representasi leksikal dan bahwa otak kanan berpartisipasi dalam berbagai proses tingkat kata, termasuk akses leksikal dan resolusi ambiguitas leksikal. Sebuah kata dapat diterima oleh satu belahan otak tanpa belahan otak yang lain terstimulasi secara langsung oleh kata tersebut karena bagaimana stimulus visual diterima. Bagian kiri dari setiap retina di mata hanya mengirimkan sinyal ke sisi kanan otak, dan bagian kanan retina hanya mengirimkan sinyal ke bagian kiri otak. Akibatnya rangsangan di lapang pandang kiri akan diproses terlebih dahulu oleh belahan kanan otak. Dan apapun yang muncul di lapang pandang kanan akan diproses terlebih dahulu oleh belahan otak kiri. Dalam eksperimen yang membagi bidang visual berdasarkan titik fiksasi, yaitu titik fokus yang dilihat oleh mata seseorang. Rangsangan disajikan di sebelah kiri titik fiksasi, di sebelah titik kanan fiksasi, atau di kedua lokasi secara bersamaan. Hasil eksperimen bidang visual yang terbagi ini menunjukkan bahwa orang merespons lebih cepat ketika kata yang sama ditampilkan secara bersamaan di sebelah kanan dan kiri fiksasi, dan mereka merespons lebih lambat ketika kata yang berbeda ditampilkan di setiap sisi titik fiksasi, menurut hipotesis coarse coding. Pengetahuan leksikal atau kata diatur secara berbeda di kedua belahan otak. Selain perbedaan dalam pemrosesan fonologis, otak kiri dan kanan mengorganisasikan pengetahuan semantik secara berbeda. Belahan otak kiri memiliki pembedaan representasi semantik yang tajam dan rapi. Hal ini memungkinkan orang untuk membuat perbedaan semantik yang sangat halus antara kata-kata yang berhubungan erat. Sebagai contoh, kata mendorong dan menyuruh. Orang tahu bahwa kata mendorong dan menyuruh memiliki makna yang tumpang tindih tetapi tidak identik, keduanya melibatkan satu orang yang memotivasi orang lain untuk bertindak, tetapi menyuruh memiliki aspek paksaan yang tidak dimiliki oleh mendorong. Menurut hipotesis coarse coding, otak kiri lebih mungkin mengenali perbedaan makna antara mendorong dan memaksa daripada otak kanan. Pemrosesan bahasa non-literal dapat memanfaatkan otak kanan.
Mungkin karena otak kanan mempertahankan aktivasi makna yang tidak begitu terkait dengan kata-kata tertentu. Kemampuan ini dapat berguna dalam memahami metafora, karena memahami metafora seringkali membutuhkan pencarian di luar makna harfiah yang jelas menuju makna metafora yang kurang jelas atau lebih halus. Beberapa pasien dengan kerusakan pada otak kanan atau yang disebut RHD tampaknya mengalami gangguan selektif pada tugas-tugas yang mengharuskan mereka untuk menemukan makna metaforis. Pada satu eksperimen, pasien dengan RHD kurang mampu menemukan makna metafora sekunder daripada pasien dengan kerusakan otak kiri atau LHD. Oleh karena itu, data menunjukkan bahwa otak kanan yang utuh dapat mendukung konstruksi atau pemulihan makna metafora. Kebanyakan orang dewasa memiliki lateralisasi kiri yang kuat untuk bicara dan sintaksis, dengan kemampuan pemrosesan prosodi sebagai satu-satunya kandidat untuk proses bahasa yang sangat lateralisasi kanan. Tapi bayi dilahirkan dengan beberapa kemampuan untuk mengenali prosodi bahasa ibu mereka. Dan bayi tidak memulai dengan bahasa yang terwakili dengan kuat di otak kiri. Menurut penelitian, pemrosesan kata selama perkembangan anak usia dini, 0-3 tahun, lebih banyak diwakili di otak kanan daripada otak kiri. Sebagian besar anak-anak yang menjalani hemisferektomi, yaitu pengangkatan korteks cerebral di satu sisi otak, dapat mengembangkan kemampuan produksi dan persepsi bicara dalam kisaran normal. Terlepas dari sisi mana yang tersisa setelah operasi, dengan pemahaman yang normal, atau mendekati normal, bahkan untuk komponen bahasa yang kompleks, seperti metafora dan idiom. Anak dapat berkembang dengan kemampuan bahasa yang baik, karena organisasi bahasa adalah fungsi